Kenapa ID memecat Terawan? Ya itu karena persaingan bisnis aja, karena mereka tidak bisa sehebat seperti Terawan. Ya, kepada ketua ID dan kepada kalian pengurus ID, satu yang camkan buat kalian, ingatkan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci kepada orang-orang yang mematikan rezeki orang lain. Dengan memecat Terawan berarti kalian telah mematikan karir dan rezeki Dokter Terawan. Ingat itu ya, itu dalam Islam ada. Belajar agama lagi. Kalau kita bicara analogi, persis ID itu dengan MUI sama-sama hanya organisasi masyarakat, tapi kelakuannya, arogansinya lebih dari negara. Mecat sembarangan, ngomong sembarangan, yang satu mengeluarkan fatwa seenaknya, yang satu mecat seenaknya. Kalau ada yang mengganggu kiai kita, kalau ada yang single kiai kita, mereka jual, kita borong habis. Masa bukan organisasi resmi negara bisa-bisanya mencabut, melarang dokter praktek ini kan? Ya, kalau kemudian diintegrasikan dengan kewenangan lembaga negara, dalam ini Kementerian Kesehatan, mungkin oke lah gitu ya. Artinya tidak ada monopoli, tidak ada penyalahgunaan. Nama Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Dr. Muhammad Adib Humaydi, SPOT, menjadi perbincangan publik usai memecat secara permanen Dr. Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI. Di media sosial, khususnya Twitter, tagar Ketua IDI jadi trending. Dalam beberapa jam sudah ditweet hampir 2.000 orang. Sosok dari Dr. Muhammad Adib Humaydi SPOT sendiri dikukuhkan dalam Muktamar IDI ke-31 menjadi Ketua Umum PBID Indonesia yang berlangsung di ke-31 Kota Banda Aceh pada Sabtu. Ketua Panitia Muktamar IDI ke-31 Dr. Nasrul Musadir Alsa di Banda Aceh mengatakan, Dr. Adib sudah dikukuhkan sebagai Ketua Umum dan beliau terpilih dalam Muktamar IDI ke-30 di Samarinda. Nasrul menjelaskan mekanisme pemilihan ketua baru di IDI berbeda dengan lazimnya organisasi lain. Sebelumnya, Adib terpilih sebagai Ketua PBID periode 2022-2025 dalam Muktamar ke-30 di Samarinda. Namun selama periode 2018-2022, Adib menjabat sebagai Wakil Ketua Umum hingga akhirnya dikukuhkan sebagai Ketua Umum periode berikutnya pada Muktamar ke-31 di Banda Aceh. Sedangkan Ketua Umum periode 2025-2028 yang terpilih dalam Muktamar IDI ke-31 di Banda Aceh yakni Dr. Slamet Budiarto. Dalam kepengurusan periode 2022 sampai 2025, Slamet terlebih dulu menjabat sebagai Wakil Ketua Umum membantu Adib Humaydi. Ketua IDI, Dr. Muhammad Adib Humaydi SPOT, di mana jadi Dr. Slamet menjabat sebagai Wakil Ketua Umum dulu dan nanti 2025 sampai 2028 baru menjabat sebagai Ketua Umum yang dikukuhkan dalam muktamar selanjutnya. Ketua IDI Dr. Muhammad Adib Humaydi SPOT diketahui juga menjadi pengurus Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang menjabat sebagai Ketua Lembaga Kesehatan MUI. Dan berikut ini adalah beberapa komentar warganet terkait pemecatan Dr. Terawan. Pemecatan Dr. Terawan adalah keputusan sepihak Ketua IDI nih, bukan hasil voting. Sekarang hanya ada dua opsi, lengserkan Ketua IDI atau bentuk asosiasi baru seperti pernah dilakukan Asosiasi Advokat. Demikian kata akun dari BEN. Selain itu ada pula komentar dari @red ini, Ketua IDI yang sekarang ya adalah Kadrun yang juga anggota MUI. Jadi gak heran deh, gak kaget dan gak surprise kalau dia itu benci pemerintah dan juga Terawan. Selain itu ada pula akun dari Gunawan. Kedokter teroris ini berduka, kedokter yang dipuji oleh para pejabat ini malah dipecat nih. Wah, Ketua IDI kaum berjenglot ini. Di mana ramainya masalah pencabutan izin praktek Dr. Terawan dan dipecat dari keanggotaan IDI yang menarik dan jadi perbincangan adalah Ketua IDI periode 2022 sampai 2025 Adib Humaydi. Anggota Komisi 9 DPR RI fraksi Nasdem Irma Suryani Caniago turut berkomentar soal pemecatan terhadap Dr. Terawan Agus Putranto oleh Ikatan Dokter Indonesia. Salah satu alasan Dr. Terawan dipecat yakni karena melakukan promosi kepada masyarakat luas tentang vaksin Nusantara sebelum penelitian mengenai vaksin itu selesai. Menurut Irma, seharusnya IDI memberikan dukungan terhadap Terawan soal vaksin Nusantara. Bukan justru malah terkesan menghalang-halangi dengan menjadikan alasan untuk memecat Terawan. Program cuci otak selain bermanfaat yang nggak ada dampak negatif dan tidak tindakan medis itu. Sementara untuk vaksin Nusantara karya anak bangsa ya harusnya ini memberikan support lah, bukan malah menghalang-halangi tentu saja. Akhirnya publik mencurigai bahwa tindakan IDI ini merupakan pesanan perusahaan farmasi. Menurutnya sangat jelas dan juga tidak etis jika hasil temuan Terawan justru dijadikan IDI sebagai alasan pemecatan. Di sisi lain,
Irma juga mengungkapkan Indonesia kekurangan banyak dokter spesialis. Menurutnya, kekinian bahkan 2.500 dokter muda terancam menganggur karena tak lulus uji kompetensi. Namun IDI dianggap tak memperjuangkan hal itu. Untuk itu, Irma juga berharap agar pemerintah dan DPR bisa membuat regulasi agar kedokteran tidak dimonopoli oleh satu organisasi saja. Pemerintah dan parlemen juga harus segera membuat undang-undang agar organisasi kedokteran tak dimonopoli oleh satu organisasi, sehingga mereka betul-betul bisa bermanfaat bagi kepentingan para dokter. Diketahui, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI secara resmi melakukan pemecatan terhadap Dr. Terawan Agus Putranto. Mantan Menteri Kesehatan itu diberhentikan sesuai dengan rekomendasi dari MKEK IDI. Hasil keputusan ini juga telah dibacakan pada Muktamar ke-31 di Banda Aceh pada 25 Maret 2022. Lantas apa penyebab Terawan sampai dipecat permanen? Berdasarkan surat dengan Kop Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK Pusat Ikatan Dokter Indonesia yang ditujukan kepada Ketua Umum PBID tanggal 8 Februari 2022, salah satu alasan Terawan dipecat karena melakukan promosi vaksin Nusantara sebelum penelitiannya selesai. Surat MKEK itu beredar luas setelah diunggah oleh anggota PBID sekaligus epidemiolog UI yaitu Dr. Pandu Riono MPH PhD melalui akun Twitternya. Wakil Ketua Komisi 9 DPR Nihayatul Wafiroh angkat bicara terkait polemik pemecatan Dr. Terawan Agus Putranto sebagai anggota IDI. Nini mengatakan secara pribadi dirinya menilai mantan Menteri Kesehatan itu merupakan sosok yang baik. Menurut dia, ketika diajak berbicara dan dimintai pertolongan, Terawan selalu bergerak dengan cepat. Salah satu contohnya ketika pandemi pertama kali mewabah dari anggota DPR banyak yang terjangkit. Nini menuturkan para anggota DPR yang terpapar tak hanya berada di Jakarta, melainkan di daerah lain seperti Kalimantan dan Sulawesi. Namun kata Nini, Terawan tak segan langsung mengirimkan dokter dari RSPAD dan sejumlah alat penopang untuk membantu proses penyembuhan. Kebaikan Terawan tak hanya dilakukan ketika menjabat sebagai Menkes, Nini juga mengaku dihubungi Terawan setelah dinyatakan positif COVID dan menawarkan bantuan untuk segera dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Selama 9 hari menjalani perawatan, Nini mengaku setiap hari Terawan datang untuk menjenguk dan keduanya saling berkomunikasi melalui CCTV dari intercom. Nini juga mengungkapkan saat vaksin Nusantara besutan Terawan ramai diperbincangkan publik, dirinya juga sempat mengotak yang bersangkutan untuk meminta tanggapan. Namun Terawan saat itu menanggapinya dengan santai. Terawan, kata Nini, tak mau ambil pusing dengan hal itu. Menurutnya saat itu, dia hanya melakukan apa yang diyakininya itu benar. Pimpinan Komisi Etik Disiplin dan Hukum Muktamar IDI ke-31 Banda Aceh 2022 itu juga menuturkan pemberhentian tentang tetap atau permanen sesuai dengan anggaran rumah tangga ADART IDI pasal 8.3 adalah kewenangan pengurus besar PBID. Diberitakan, hasil rapat sidang khusus Majelis Kehormatan Etik Kedokteran MKIK memutuskan pemberhentian secara permanen Terawan dari keanggotaan IDI. Pemberhentian ini berdasarkan keputusan Muktamar 31 PBID yang diselenggarakan di Kota Banda Aceh pada 22 hingga 25 Maret 2022. Menanggapi itu, James yang sebelumnya sebagai anggota Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota BHP2A PBID menuturkan bahwa sejak ada keputusan itu masih ada proses lanjutan lagi sesuai dengan pasal poin 8.4 ADART IDI.